Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apakah kalian pernah melihat pesawat terbang? Kalian tahu nggak? Di saat pesawat ingin terbang, pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang dengan sempurna. Jika kita anggap lintasan yang dilalui pesawat adalah suatu garis lurus, maka saat pesawat bergerak menuju ke udara, pesawat akan berjalan lurus ke atas dengan kemiringan tertentu. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira pesawat itu lepas landas secara vertikal, miring, atau horizontal? Miring ya, Bu. Nah, betul. Jadi, salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan dalam menentukan kemiringan badan pesawat saat lepas landas atau saat mendarat adalah mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu gradien. Gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberitahu kalian tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Pertama, peserta didik dapat memahami gradien. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi gradien. Dan terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan gradien. Dilanjut ya, jadi garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Terdapat 3 rumus gradien, yaitu 1. Persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan yang terakhir, gradien dengan 2 titik M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Pada persamaan garis ini, gradien dapat dicari dengan mudah. Kenapa? Karena gradien adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Garis Y sama dengan 3X plus 2. Karena persamaan ini bentuknya Y sama dengan MX plus C, jadi kita tinggal cari aja M-nya, yaitu koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu sendiri yaitu 3, maka gradien garis tersebut adalah 3. Nah, untuk grafiknya seperti ini anak-anak, seperti yang sudah dijelasin sebelumnya. Jika gradien itu positif, maka garisnya akan miring ke kanan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Garis Y sama dengan min 2X plus 8. Karena persamaan ini bentuknya Y sama dengan MX plus C, jadi kita tinggal cari aja M-nya, yaitu koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itu sendiri yaitu min 2. Maka gradien garis tersebut adalah min 2. Nah, untuk grafiknya seperti ini anak-anak. Jika gradien itu negatif, maka garisnya akan miring ke kiri. Sekarang kita masuk ke persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika diketahui persamaan garis tersebut, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah gradien garis tersebut. Di sini, kamu harus perhatikan tanda positif atau negatif dari koefisien masing-masing variabelnya ya.
Soalnya, tanda positif atau negatif akan berubah ketika kita pindah ruas persamaannya. Nah, kalau kamu merasa bingung, coba perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. 5x plus 2y min 8 sama dengan 0. Pertama-tama kita ubah dulu nih persamaan 5x plus 2y min 8 sama dengan 0 ke bentuk y sama dengan mx plus c. Sehingga 5x dan min 8-nya dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2y sama dengan min 5x plus 8. Perlu diingat ya, tanda positif jika dipindahkan menjadi negatif dan negatif jika dipindahkan menjadi positif. Selanjutnya, kita akan membagi kedua ruas dengan 2 menjadi 2 per 2y sama dengan min 5 per 2x ditambah 8 per 2, sehingga hasilnya y sama dengan min 5 per 2x plus 4. Karena persamaan tersebut sudah sama dengan bentuk persamaan y sama dengan mx plus c, kita sudah mendapatkan gradiennya, yaitu koefisien dari x adalah min 5 per 2. Untuk grafik dari persamaan 5x plus 2y min 8 sama dengan 0 dengan gradien m sama dengan min 5 per 2, karena gradiennya negatif, maka garisnya akan miring ke kiri. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan berdasarkan dua titik, di mana titik pertama x1, y1 dan titik kedua x2, y2. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus m sama dengan delta y per delta x, di mana delta y sama dengan y2 min y1 per delta x sama dengan x2 min x1. Selanjutnya, kita ke contoh soal persamaan berdasarkan dua titik. Tentukan gradien yang melalui titik 4,0 dan 0,6. Diketahui titik pertama x1, y1 4,0 dan titik kedua x2, y2 sama dengan 0,6. Sehingga kita dapat mencari gradien tersebut dengan rumus m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Maka kita tinggal memasukkan saja yang diketahui ke rumusnya. Jadi M sama dengan 6 dikurang 0 per 0 dikurang 4 sama dengan 6 per min 4. Maka hasilnya adalah min 3 per 2. Jadi gradien garis tersebut adalah min 3 per 2. Grafik dari dua titik 4,0 dan 0,6 dengan gradien M sama dengan min 3 per 2, karena gradiennya negatif, maka garisnya akan miring ke kiri. Baik anak-anak, Ibu punya soal nih untuk kalian. Coba dikerjakan secara individu ya. Tenang, cuman ada 3 soal kok. Hehe. Terima kasih, semangat terus belajarnya.